sebagai perwakilan dari kelompok 10. Kami di sini akan menjelaskan materi yang berjudul literasi untuk menyelesaikan tugas bahasa Indo dari dosen pengampu Bu Fati Lutfiana Anggraini SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Yulianda, NIM saya PAI 24288. Perkenalkan, nama saya Yayangti Yuniar Faradila, NIM saya PAI 24257. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi. Secara umum, literasi dapat dipahami sebagai kemampuan dasar membaca dan menulis. Namun, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, literasi telah mengalami perluasan makna yang signifikan. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan teknis mengenali huruf atau menuliskan kata, tetapi melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, seperti itu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis literasi. Yang pertama, literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan bentuk dasar literasi yang harus dimiliki setiap orang. Literasi ini tidak hanya sekedar bisa membaca huruf atau menyalin tulisan, tetapi mencakup kemampuan memahami isi bacaan dan menuliskan gagasan dengan jelas. Selanjutnya, literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan angka, data, dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung uang belanja, memahami tagihan listrik, seperti itu. Selanjutnya, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan produktif. Baik, saya akan melanjutkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi literasi. Setiap individu atau setiap seseorang itu sangatlah berbeda dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut ini merupakan beberapa faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi. Kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama di sini ada faktor keluarga. Mengapa faktor keluarga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi? Mengapa keluarga itu sangat berpengaruh? Karena keluarga itu merupakan pendidik pertama bagi seorang anak sebelum anak tersebut itu masuk pada jenjang sekolah. Ia itu kan pertama kali diajari oleh kedua orang tuanya, seperti itu. Kebiasaan dan aktivitas di rumah ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir anak, sehingga anak tersebut itu akan cenderung memiliki kemampuan literasi yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki kebiasaan membaca di rumahnya. Dan anak tersebut itu akan menganggap bahwa proses membaca itu sebagai proses yang menyenangkan dikarenakan sudah terlatih sejak dini. Dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua terhadap kebiasaan membaca dan juga didominasi oleh penggunaan gawai itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi. Mengapa? Karena anak tersebut itu akan condong atau menghabiskan waktunya hanya untuk bermain HP dibandingkan dengan membaca buku, sehingga kebiasaan membaca itu akan semakin berkurang, seperti itu. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan literasi. Mengapa? Karena anak tersebut itu akan kurang memahami terhadap kosakata dan juga kurang memahami bacaan. Baik, untuk yang kedua di sini ada faktor pendidikan dan juga lingkungan sekolah. Mengapa pendidikan dan sekolah itu termasuk faktor yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan literasi? Jawabannya, karena sekolah itu merupakan tempat lingkungan pertama bagi peserta didik untuk belajar dan juga untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, seperti itu. Dan sekolah itu merupakan tempat yang sangat strategis untuk mengembangkan budaya literasi bagi peserta didik. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kemampuan literasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, di sini ada ketersediaan perpustakaan. Maksudnya yaitu dengan tersedianya perpustakaan di lingkungan sekolah, ini akan memudahkan peserta didik untuk membaca dan juga menulis, sehingga kemampuan literasinya ini menjadi semakin meningkat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi bagi peserta didik. Yang kedua, di sini ada kualitas guru. Guru yang kompeten dan guru yang peduli terhadap literasi ini akan mendorong siswanya untuk membaca, menulis, dan juga berpikir kritis, sehingga kemampuan membacanya itu menjadi semakin meningkat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan literasi, dan guru itu harus menjadi contoh dan juga teladan yang baik bagi peserta didik.
Untuk yang ketiga, di sini ada kurikulum yang bisa mendukung literasi pada lingkungan sekolah. Kurikulum itu harus memberikan ruang bagi peserta didik, agar peserta didik itu ya bisa mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan juga untuk berdiskusi. Bukan hanya sekedar menghafal materi saja, sehingga kemampuan literasinya itu akan menjadi semakin meningkat, seperti itu. Yang ketiga, di sini ada faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial yang minim fasilitas seperti taman baca, perpustakaan umum, dan juga kegiatan literasi yang lain, ini akan membuat masyarakat kurang terpapar bahan bacaan. Akibatnya, minat dan kebiasaan membaca di lingkungan masyarakat tersebut ini menjadi semakin rendah dan menjadi semakin menurun. Dan masyarakat yang memiliki kebiasaan membaca yang lebih baik, ini akan cenderung menghasilkan literasi yang literat. Apa sih yang dimaksud dengan literasi yang literat? Literasi yang literat merupakan literasi di mana anak-anaknya ini memiliki kebiasaan membaca, menulis, dan juga berpikir kritis yang lebih baik dibandingkan dengan generasi yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Baik, yang keempat di sini ada faktor teknologi. Teknologi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi di Indonesia. Teknologi bisa menjadi peluang sekaligus bisa menjadi ancaman. Teknologi menjadi peluang maksudnya di sini jika kita menggunakan teknologi dengan bijak seperti itu. Dan kita menggunakan teknologi hanya untuk membaca jurnal atau membaca artikel sehingga hal ini bisa meningkatkan kemampuan literasi di Indonesia. Dan teknologi itu juga bisa meningkatkan akses informasi. Namun sebaliknya teknologi juga bisa menjadi ancaman jika kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan benar, seperti kita menggunakan teknologi hanya untuk melihat konten hiburan semata. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi di Indonesia sehingga kurang membaca bahan bacaan yang lebih bermutu, seperti itu. Yang kelima, di sini ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi. Mengapa? Karena keluarga itu tidak bisa menyediakan buku, akses internet, dan juga fasilitas pembelajaran yang memadai, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan literasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, di sini ada rendahnya minat baca. Yang kedua, ada ketimpangan akses. Untuk yang ketiga, di sini ada infrastruktur perpustakaan yang kurang merata. Yang keempat, di sini ada arus informasi digital tanpa filter. Cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let go. We're so close. If you don't know